Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Begini kisah khutbah iblis kepada manusia di neraka yang membuat manusia menangis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, terutama yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang iblis atau khutbah iblis kepada manusia di neraka yang membuat hati menangis. Isi khutbah iblis kepada manusia di neraka pada hari kiamat dilakukan setelah proses perhitungan hisab atau selesai. Pada saat itu manusia terbagi dua kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga, sedangkan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Selesai dihisab, iblis berpidato di hadapan kelompok penghuni neraka. Pidato iblis itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tepatnya surat ke-14 Ibrahim ayat 22. Menurut tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabarani, khutbah iblis merupakan pidato yang sangat menyentuh hati, bahkan sangat menyayat hati. Semua manusia dari kelompok penghuni neraka yang mendengarnya heboh dan menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaanku bagiku terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Ibrahim ayat 22. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan pengakuan setan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah urusan hisab selesai di padang mahsyar. Setan senantiasa menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar dengan memberikan gambaran sedemikian rupa, sehingga manusia yang terkena godaannya memandang kejahatan sebagai perbuatan yang baik dan terpuji. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di samping itu setan juga memberikan janji-janji kepada orang-orang yang kena godaannya, yaitu keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka memenuhi ajakannya. Akan tetapi ia tidak mampu memenuhi janji tersebut. Pengakuan setan setelah urusan hisab di padang mahsyar
selesai ditujukan kepada orang-orang yang telah disesatkannya di dunia ini, baik golongan lemah yang tidak memperhambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun golongan kuat dan sombong yang telah menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam pengakuan itu setan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada mereka janji yang benar. Dia kuasa untuk memenuhi janjinya itu. Setan pun telah memberikan janji kepada mereka, tetapi tidak kuasa untuk menepatinya. Setan sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap mereka. Dia hanya sekedar menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak benar, lalu mereka mematuhi saja seruannya itu tanpa menggunakan akal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, oleh sebab itu manusia yang bersalah janganlah mereka mencercanya, melainkan cercalah diri sendiri. Setan sekali-kali tidak dapat menolong mereka dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun tidak dapat menolongnya. Sesungguhnya setan sejak dahulu tidak membenarkan perbuatan manusia, apalagi mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, penyesalan tiada guna mendengar pidato iblis terlaknat tersebut. Semua penghuni neraka merasa sangat susah dan tertipu. Mereka semuanya menangis dan menyesal, namun penyesalan ketika itu tidak ada gunanya lagi, dan mereka tambah sedih mendengar ayat 23 yang menceritakan orang-orang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Quran As-Zumar ayat 71. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika neraka jahanam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya dari kejauhan, neraka kemudian semakin bergejolak dan membara, tidak sabar menanti kedatangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Quran Al-Furqan ayat 12. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sumpah iblis, khutbah iblis di hari kiamat kelak bisa menjadi renungan bersama agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Sebab ketika dilaknat dan dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman. Iblis telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditangguhkan ajalnya hingga hari kiamat, dan Allah mengabulkan doa iblis. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran, yang iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari kiamat. Manusia dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Quran Al-Hijr ayat 36-37.
Setelah itu iblis selalu berusaha untuk terus-menerus menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hari kiamat nanti. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video singkat ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update tentang kisah-kisah Islam dan sejarah-sejarah Islam. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.